Halo semuanya, jadi besok saya niatnya mau membuat video mengenai hipertensi. Video yang besok akan keluar itu mengenai patofisiologi dan faktor resiko, serta ada sedikit klasifikasi dari Kemenkes, karena salah satu materinya nanti diambil dari Kemenkes, dari posternya Kemenkes lebih tepatnya. Nah, sebelumnya saya akan membahas mengenai RAS atau renin angiotensin aldosteron system, di mana sistem ini merupakan salah satu sistem yang sangat berpengaruh terhadap tekanan darah manusia. Jadi kita belajar fisiologi pada hari ini. Kita langsung mulai aja. Jadi renin nih, jadi kan ada 3 nih, renin, angiotensin, aldosteron. Reninnya ini disekresikan oleh kidney atau ginjal. Kapan disekresikannya? Yaitu pada saat terjadi penurunan kadar NaCl, pada saat penurunan cairan ekstraseluler, dan pada saat penurunan tekanan darah arteri. Nah, ginjal ini punya sel granular, di mana sel granular ini bertindak salah satunya sebagai baroreseptor intrarenal. Jadi dia sebagai penilai, bukan penilai ya. Dia mendeteksi perubahan tekanan darah di ginjal gitu. Jadi kalau misalnya aliran tekanan darah di ginjalnya itu turun, maka dia akan mengeluarkan renin. Kemudian yang kedua ada makula densa, di mana makula densa ini sensitif terhadap NaCl. Kalau misalnya ada NaCl yang melewati juxtaglomerular, maka makula densa akan mengeluarkan renin. Nah, renin ini merupakan pengubah. Dia akan berikatan dengan angiotensinogen untuk menjadi angiotensin 1. Angiotensinogen ini merupakan protein yang memang sudah ada di dalam pembuluh darah, yang selalu bersirkulasi di dalam pembuluh darah, konsentrasinya selalu tinggi. Tapi kalau misalnya nggak ada renin, nggak ada yang mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1 gitu. Nah, setelah jadi angiotensin 1, dia akan bersirkulasi di seluruh darah, di seluruh pembuluh darah. Salah satunya akan bersirkulasi ke kapiler paru. Nah, di kapiler paru ini banyak terdapat angiotensin converting enzyme, yang mana tugasnya mengubah angiotensin 1 menjadi angiotensin 2. Angiotensin 2 ini fungsinya ada banyak. Kita mulai dari korteks adrenal dulu. Dia merangsang, nih ya, positif. Waduh, kurang jelas. Dia tugasnya merangsang korteks adrenal untuk menghasilkan aldosteron. Nah, aldosteron ini merangsang ginjal untuk meningkatkan reabsorpsi natrium di tubulus. Kalau Na-nya terreabsorpsi, maka Cl-nya juga terreabsorpsi. Na yang terreabsorpsi ini menyebabkan secara osmotik H2O atau cairan atau air menjadi retensi, karena sifat dari garam yang bisa meretensi cairan itu meningkatkan jumlah air di dalam pembuluh darah gitu. Nah, angiotensin 2 tadi balik lagi ya, angiotensin 2 selain berfungsi merangsang sekresi dari aldosteron, dia juga mempunyai efek secara langsung, yaitu menyebabkan vasokonstriksi. Oke, selain itu, kalau misalnya terjadi vasokonstriksi, maka membantu menaikkan tekanan darah kalau misalnya terjadi penurunan tekanan darah kayak gitu. Kemudian fungsi angiotensin yang lain adalah meningkatkan rasa haus. Jadi kalau misalnya angiotensin bekerja, orang akan merasa haus. Kalau haus, orang akan minum lebih banyak. Dengan minum lebih banyak, maka membantu cairan di dalam darah atau cairan dalam darah makin banyak. Kalau misalnya tekanan cairan di dalam darah makin banyak, maka peripheral resistance-nya akan meningkat. Peripheral resistance meningkat akan meningkatkan tekanan darah gitu. Terus yang terakhir vasopresin. Vasopresin ini
Fungsinya adalah meningkatkan reabsorpsi lagi-lagi air di tubulus kidney atau di tubulus ginjal. Sehingga efeknya nih ya adalah airnya akan tersimpan dan tidak banyak keluar gitu lewat urin. Nah, kalau misalnya nanti tensinya sudah meningkat, cairan di dalam ekstraselulernya akan sudah meningkat, terus NaCl-nya juga sudah meningkat, maka dia akan memberikan menginhibisi dari produksi renin di ginjal, sehingga angiotensinogen tadi nggak bisa berubah jadi angiotensin 1 dan nggak bisa jadi angiotensin 2, sehingga vasopresinnya itu tidak terbentuk, kemudian orangnya jadi nggak aus, kemudian tidak terjadi vasokonstriksi gitu, sehingga cairan yang keluar itu yang tidak terabsorpsi oleh ginjal lebih banyak, jadi orangnya jadi segalanya, cairannya, natriumnya itu bisa dikeluarkan lewat urin seperti itu. Nah, karena kita udah tahu ini tuh bisa meningkatkan tekanan darah dengan cara mengeluarkan aldosteron, dan angiotensin ini meningkatkan rasa haus, kemudian menyebabkan vasokonstriksi, maka obat-obatan yang dibuat ya oleh para peneliti itu beberapa menargetkan di RAAS sistem ini. Salah satunya di ACE inhibitor, di angiotensin converting enzyme, di mana dia menghambat produksi dari ACE inhibitor sehingga angiotensin 1 tidak bisa menjadi angiotensin 2. Kayak gitu, kalau nggak bisa jadi angiotensin 2 maka nggak bisa keluar aldosteron, nggak bisa keluar efek-efek lain dari angiotensin 2. Kemudian yang kedua, angiotensin reseptor blocker, di mana dia berikatan dengan angiotensin reseptor. Jadinya angiotensin yang sudah terbentuk, angiotensin 2 itu yang sudah terbentuk tidak bisa menjalankan efeknya yang secara langsung maupun merangsang dari sekresi aldosteron gitu. Nah, pada orang dengan hipertensi, terutama pada anak muda, maksudnya dewasa muda ya, itu biasanya permasalahannya bukan dari pembuluh darah. Walaupun memang kalau sekarang sudah mungkin bisa ada banyak yang terjadi aterosklerosis kayak gitu, atau masalah di jantung. Tapi salah satu pengaruhnya itu atau hal yang mempengaruhi adalah RAAS system. Bisa aja ada terjadi ketidakseimbangan hormon. Nah, jadi salah satu pengobatan pada hipertensi di dewasa muda itu adalah pemberian ACE inhibitor atau angiotensin receptor blocker. Itu lebih efektif dibandingkan pemberian contohnya calcium channel blocker yang kita tahu amlodipin gitu. Karena amlodipin sendiri sebagai channel calcium blocker itu merelaksasi otot dari dinding pembuluh darah kayak gitu. Bukan otot ya, maksudnya dinding pembuluh darah. Jadinya tidak terjadi vasokonstriksi. Jadinya aliran darahnya bisa lebih lancar gitu. Mungkin itu aja sih trivia sedikit ya. Kalau misalnya ada yang salah atau mungkin ada yang nggak jelas, saya mohon maaf. Ini mungkin saya memang masih banyak terbata-bata, jadi saya mohon maaf kalau misalnya kurang jelas gitu. Kalau misalnya ada yang mau koreksi, bisa banget di kolom komentar, tolong dikoreksi. Terima kasih, saya undur diri.